Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim memotong-motong ayat Al-Qur'an ya, yang dimana di situ diterangkan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah ataupun orang-orang muslim itu akan diberikan imbalan hadiah surga oleh Allah, namun tidak dibaca ya, dilompati ataupun dipotong oleh manusia dugong ini ya, orang hutan ya, namanya juga orang hutan ya, si apa nih, Saifuddin Ibrahim nih. Demikian kaum muslimin videonya. MKC bahwa justru dan ayatnya surat Al-Jin ayat 19, wa annahu lama qoma Abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan sesungguhnya itu melaksanakan sholat, itu ada tanda dalam tanda kurung, walaupun di dalam Arabnya itu tidak ada tanda kurung. Mereka dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Itulah yang dijawab oleh MKC ketika tanggal 26. Nah, yang lucu, setelah mereka membuka Al-Quran surat Al-Jin ayat 19, ternyata ayatnya ada. Mereka diam dan malu. Itu gak lucu Udin, yang lucu dan malu itu, ini Udin. Ini tantangan saya, kalau Anda berani, kalau Anda cerdas, hadapi saya nih, cucunya Sultan Bima, kandung ya, cucu kandung Sultan Bima. Jangan sampai Anda debar kuat-kuat aja ya, memalukan masyarakat Bima. Saya tunggu Anda debat tentang Islam, tentang agama apapun, tentang kehidupan, saya tunggu Anda. Ya, hei Pendeta Saifuddin, saya tunggu Anda ya, dimanapun. Oke? Kalau kamu mau menantang saya berdebat, hapus dulu dari Al-Quran. Jangan sampai Anda debar kuat-kuat aja ya. Hapus dulu dari Al-Quran. Hei Pendeta Saifuddin, saya tunggu Anda ya, dimanapun. Hapus dulu dari Al-Quran. Orang yang mulutnya paling lebar, mengaku paham Al-Quran dan ahli hadis, ditantang debat ketakutan, malah mengklaim menang duluan. Mana admin, kasih lihat videonya. Sudah kamu tonton Udin, kelakuanmu dan alasanmu, videomu ini dilihat seluruh umat muslim, bahkan jemaatmu saja sedih melihat gayamu yang arogan, sok faham Al-Quran, membela MKC yang sudah makan kotoran, sungguh memalukan semua itu Udin. Karena menjawab videonya Ustadz Abdus Samad tadi. Nah, inilah hal-hal termasuk inti MKC ditangkap itu. Dan saya adalah saksi yang meringankan MKC. Dan saya sudah menyampaikan itu. Sudah di BAP oleh penyidik sebagai saksi yang meringankan. Saya sudah mendengar video tangkapan. Saya sudah menyampaikannya itu. Silakan tulis penyidik, ditulis semuanya oleh penyidik. Dan di antara yang saya komentari ini, yang penting-penting saja. Dan karena video-video MKC ini sebenarnya masih bisa dibuka. Saya masih bisa membuka video MKC. Dan saya adalah saksi yang meringankan MKC. Bahkan penyidik itu nggak tahu, penyidik itu baru kaget. Benar ada ayatnya. Ada ayatnya. Ayat apa Udin? Kamu jangan ngibul di sini Udin. Penyidik dan umat muslim bukan anak bayi yang bisa kamu kibuli Udin. Kamu akan menjadi saksi meringankan MKC. Sekarang tunjukkan ayat yang dikatakan MKC ini Udin. Allah adalah jin. Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat. Mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Muhammad dekat dengan jin banyak yang beragama Islam.
jin tempatnya di neraka. Tadi Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Nah, di sini Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin. Pak Kacek, apakah dia diciptakan Tuhan ya Pak jin itu Pak? SWT yang menciptakan, karena SWT itu ya sebangsa jin itu. SWT yang menciptakan, karena SWT itu ya sebangsa jin itu. SWT yang menciptakan, karena SWT itu ya sebangsa jin itu. Kemudian masalah yang kedua. Masalah yang kedua nanti dulu Udin. Pergi kamu iblis, kamu harus menyembah Allahmu saja, jangan tertawa di sini. Masalah yang kedua nanti dulu Udin, masalah yang pertama belum kamu jawab, sudah mau menambah masalah lagi, sampai kapan kamu Udin selalu buat masalah ini dan itu? Sekarang kamu jawab dulu, Allah adalah jin itu dalilnya mana? Apa yang kamu katakan? Sama penyidik tentang Allah adalah jin. Dalilnya bersumber dari mana? Kamu sebagai saksi ahli yang meringankan MKC, jadi kamu harus temukan dalil Allah itu jin. Kalau kamu tambah masalah lagi, nanti kamu dipasung sama cucu Sultan Bima baru tahu rasa. Jadikan PR-mu itu Udin, sampai kamu modar masuk kubur, kami tunggu dalilnya. Sekarang, apa yang mau katakan, katakan sudah Udin, jangan bikin aku emosi. Aku kutuk kamu sama seperti pohon ara baru tahu. Ngomong sudah cepat Udin. MKC juga menyebut dalam beberapa khutbahnya, beberapa videonya itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahkan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam, dan sampai akhir ayatnya. Nah kan Udin, kamu tambah masalah lagi, kamu sembunyikan arti dari yang kamu baca, dasar kamu itu pendeta abal-abal, takut berterus terang, kalau kenyataan umat Islam masuk sorga. Perhatikan hai umat Muslim dan Kristen pendeta satu ini. Kelakuannya yang suka membodohi orang lain, dia potong videonya yang ada perkataan sorga, dia mencoba ingin menipu Allah dan umat manusia, tanpa sadar dia tampil terjemahan ayat suci Al-Quran, di situ terlihat jelas kata surga. Jadi apa yang dikatakan MKC selama ini, Nabi Muhammad tidak bisa masuk sorga apalagi umatnya, sementara dalam surat tersebut, dikatakan jelas bahwa orang yang beriman dan bertaubat kepada Allah diberikan pahala sorga. Sementara pendeta ini tidak mau mengatakannya. Umat Muslim tidak pernah memaksakan umat manapun untuk masuk Islam, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir dengan akalnya, agar dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat, agar di hari penghakiman nanti, manusia akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kasihan kamu Udin, mau menipu Allah dan umat Muslim, tapi Allah menunjukkan kebohonganmu dengan perilakumu sendiri. Dasar jahil. Nah, kaum muslimin, demikianlah tadi ya, di mana Saifuddin itu hanya ngelak dan mengelak, dan malah justru memotong-motong ayat ya, dan di mana ayat itu dikata bahasanya orang yang bertakwa kepada Allah ataupun orang Muslim itu diberikan imbalan surga ya, diberikan surga sebagai imbalan oleh Allah. Namun sama Saifuddin tidak dibacakan itu. Nah, Saifuddin mencoba untuk mengelabui ya umat Islam ataupun mengelabui
orang-orang Kristen itu sendiri dengan cara dia memotong-motong ayat, di mana ayat itu berbunyi ada surga di situ, namun tidak dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya review video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 200.000 komandan.